Lalu, profesi apa saja yang dapat dijalani seorang writerpreneur? Di sini saya mencatat ada 7 dan itu dapat berkembang lebih banyak lagi. Ketujuhnya yaitu ghostwriter, co-writer, publicist, literary agent, publishing service, book packager, dan publisher. Baiklah, pertama yang kita bahas profesi dari seorang writerpreneur adalah ghostwriter. Nah, apakah Anda pernah mendengar profesi ghostwriter ini? Ghostwriter dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan penulis bayangan. Namun dulu ada yang menyebutnya penulis siluman. Sebutan itu terkait dengan karakternya yang seperti bayangan. Ia membantu menuliskan ide orang lain yang memang tidak sanggup untuk menulis. Apakah ghostwriter ini legal? Ya, tentu legal karena ghostwriter sangat berperan untuk mewujudkan warisan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis, termasuk juga warisan pemikiran dan pengalaman seseorang. Tidak ada ghostwriter berarti tidak ada yang bisa diwariskan ketika seseorang itu memang tidak mampu untuk menulis. Karena itu, ghostwriter umumnya berkiprah dalam bidang faksi dan sedikit yang berada juga di jalur non-fiksi. Nama mereka tidak disebut di dalam sebuah karya kecuali atas perkenan pemilik gagasan yang menjadi kliennya. Anda boleh menonton film Ghostwriter yang dibintangi Pierce Brosnan ini, atau juga menonton film The Girl with Dragon Tattoo yang dibintangi Daniel Craig. Kedua film itu berkisah tentang ghostwriter. Selanjutnya ada ghostwriter yang namanya tersembunyi, ada pula co-writer yang namanya muncul sebagai pendamping pemilik gagasan atau penulis utama. Biasanya co-writer direkrut untuk membantu seseorang yang memiliki gagasan menulis, tetapi memiliki keterbatasan untuk menampilkannya. Contohnya secara populer. Sebagai contoh kita bisa sebutkan Peter Hansen yang selalu menjadi co-writer untuk mendampingi Jack Canfield dalam menghasilkan seri yang sangat populer yaitu Chicken Soup. Di Indonesia apakah Anda dapat menemukannya? Ya, ada beberapa orang yang berprofesi sebagai co-writer. Anda dapat menemukan kiprahnya mereka melalui browsing di mesin pencari. Anda bisa temukan beberapa nama di situ. Institut Penulis.id juga kelak akan memfasilitasi para co-writer untuk mendapatkan pekerjaan dari klien-klien yang membutuhkan. Kemudian publicist. Profesi satu ini boleh dibilang jarang dikenal. Publicist bekerja mendedikasikan dirinya untuk mengelola publikasi individu atau organisasi. Mungkin untuk saat ini blogger termasuk banyak melakoni diri sebagai publicist, terutama mengiklankan produk ataupun kegiatan. Namun blogger umumnya bekerja untuk banyak klien, sedangkan publicist fokus untuk 1-2 klien yang dilayani dengan kontrak jangka menengah ataupun jangka panjang. Selanjutnya ada publishing service. Kalau yang satu ini kadang sudah membentuk sebuah tim kerja. Artinya writerpreneur harus membuat organisasi bisnis sekelas usaha kecil atau menengah. Publishing service bekerja berdasarkan order dari klien, seperti penulisan, penata letakan, layout, pembuatan desain cover, atau satu paket proyek penerbitan. Nah, berbeda dengan publishing service, book packager ibarat perajin yang sudah membuat buku-buku dalam bentuk dummy siap cetak. Buku berbentuk dummy itu kemudian ditawarkan kepada para penerbit. Book packager termasuk yang banyak dilakoni orang di Indonesia, terutama mereka yang menjadi pemasok buku-buku untuk penilaian proyek pemerintah, atau juga yang banyak terjadi adalah pengadaan untuk buku-buku anak. Terakhir, penerbit atau publisher. Penerbit ini terdiri atas skala kecil, menengah, dan besar. Penerbit besar sering diistilahkan dengan penerbit mayor atau mayor publisher. Penerbit mayor tentulah memiliki kekuatan modal untuk menerbitkan dan mencetak buku. Adapun penerbit skala kecil seperti self-publisher biasanya hanya mampu menerbitkan 1-2 judul buku per tahun. Demikian sesi 3 untuk menjawab pertanyaan who, yaitu siapa itu writerpreneur. Jika Anda masih ada yang kurang jelas tentang sesi ini, Anda dapat mengulang kembali video ini. Atau jika Anda sudah sangat paham, Anda dapat maju ke sesi selanjutnya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.